Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, jadi kebijakan moneter di bawah pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menjaga agar uang yang beredar itu jumlahnya seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga, yaitu menjaga kestabilan harga pasar agar tidak melonjak naik. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan kerja akan lebih terbuka. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi mata uang rupiah dan mata uang asing. Intinya kebijakan moneter itu untuk mengatasi inflasi supaya masyarakatnya lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang baik dan stabil. Jenis kebijakan moneter yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy atau politik melonggar. Kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi, resesi, depresi ekonomi. Nah, deflasi ini uang yang beredar di masyarakat itu terlalu sedikit. Oleh karena itu diperlukan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif atau yang sering disebut tight money policy atau politik uang ketat merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Nah, inflasi ini kan jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Jadi fungsi kebijakan moneter kontraktif ini mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Selanjutnya, kebijakan moneter ini mempunyai instrumen untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto atau discount policy. Kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Selanjutnya, kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau surat berharga di pasar modal. Ketiga yaitu kebijakan cadangan kas, cash ratio policy. Kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Selanjutnya kebijakan kredit selektif. Kebijakan memberikan kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral. Nah, kebijakan bank sentral ini untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada bank untuk
bank umum, dan pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu penerapan kebijakan moneter. Nah, sebelumnya kan kita belajar tentang instrumennya. Instrumennya itu yaitu ada politik diskonto, operasi pasar terbuka, cash ratio, kredit selektif. Ini penerapan di pihak inflasi yaitu menaikkan suku bunga. Yang kedua yaitu menjual SBI. Yang ketiga meningkatkan cadangan kas, dan yang keempat kredit ketat. Seperti yang sudah kita ketahui, inflasi dan deflasi itu adalah kebalikan dari inflasi. Jika inflasi menaikkan suku bunga, maka deflasi menurunkan suku bunga. Jika inflasi menjual SBI, maka deflasi membeli SBI. Jika inflasi di pihak inflasi meningkatkan cadangan kas, maka deflasi menurunkan cadangan kas. Jika inflasi kredit ketat, maka deflasi kredit longgar.